Cerita ini berdasarkan pengalaman dari salah satu warga Twitter yang mengalami pengalaman horor di Menara Saidah. Kejadian ini terjadi pada tahun 2014 silam. Cerita berawal ketika saya dan keempat teman saya, sebut saja nama mereka, Andi, Anto, Bejo dan Hasan, yang merasa jenuh dan kekurangan wisata, karena pada waktu itu, wisata kami hanya seputaran kawasan puncak saja. Merasa bosan, kami berlima pun memutuskan untuk mencari hal baru, yaitu wisata horor di Jakarta. Singkat cerita, mulailah kami mencari referensi wisata horor yang berada di Jakarta, seperti kuburan Jeruk Purut, rumah kentang di Pondok Indah, dan Menara Saidah. Akhirnya kami memutuskan akan mendatangi TPU Jeruk Purut. Sesampainya di TPU Jeruk Purut sekitar jam 9 malam, tapi di sini kami menemui banyak sekali orang yang mungkin memiliki minat yang sama dengan kami, yaitu wisata horor, karena dirasa TPU Jeruk Purut tidak mencekam. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari tempat lain, karena menurut kami, wisata horor itu harus di tempat yang sepi dan minim aktivitas manusia agar kami bisa merasakan sensasi mencekam. Setelah TPU tadi, kami masih mempunyai dua referensi tempat horor lainnya, yakni Menara Saidah dan Rumah Kentang. Namun, setelah melihat posisi Rumah Kentang yang berada di pinggir jalan dan otomatis banyak kendaraan yang lalu lalang, maka aktivitas manusia di sana masih banyak. Ditambah rumor tentang tidak ada akses untuk masuk ke Rumah Kentang itu, jadilah pilihan terakhir kami yaitu Menara Saidah. Akhirnya kami bergegas pergi ke Menara Saidah yang terletak di pusat kota. Awalnya kami merasa ragu, apakah tempat ini menjanjikan karena lokasinya yang terletak di tengah kota, tetapi kami tetap melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami tiba di Menara Saidah sekitar jam 11 malam. Sesampainya di Menara Saidah, kami pun senang karena ada satpam di depan gerbang Menara Saidah. Kami langsung menemui dua orang laki-laki paruh baya dengan seragam satpam tersebut dan mereka pun menghampiri kami. "Ada keperluan apa, Mas?" tanya salah satu satpam. "Ini Pak, kami mendengar rumor bahwa menara ini angker." "Iya Pak." "Wah, kalau angker sih sudah pasti karena gedung ini kan sudah lama terbengkalai dan kami para satpam pun hanya berjaga di luar saja. Kalau mas-mas sekalian pada mau masuk ke dalam, kami tidak mengizinkan. Kami pun hanya sesekali saja masuk ke dalam," balas satpam. "Yah Pak, kami ini sudah jauh-jauh dari Bogor." Si Hasan pun mencoba memelas pada satpam. "Pak, gini deh, kami hanya jalan-jalan aja kok di dalam, tapi kalau Bapak mau menemani kami, juga gak apa-apa," kata si Bejo. "Oh gitu ya Mas. Ya udah Mas, sekalian saya bantu, tapi Mas juga harus ngerti lah, saya sudah bantu Mas, Mas juga bantu saya," balas satpamnya. Singkat cerita, akhirnya kami berlima diizinkan masuk ke dalam Menara Saidah, dengan dipatok tarif 250.000. Sebelum kami masuk gerbang, terlihat pintu masuk Menara Saidah atau pintu lobinya yang bergaya Victorian dengan dua patung marmer di sisi pintunya. Pintu lobi yang sangat gelap, cahaya hanya ada di pos satpam yang terletak di gerbang pintu masuk. Kami lalu diajak Pak Satpam untuk memarkirkan motor kami di pos. Setelah memarkirkan motor, kami diajak masuk ke pos untuk briefing sebelum masuk ke dalam gedung tersebut. "Mas-mas sekalian, perlu diketahui bahwa kami tidak akan menjamin keselamatan di dalam, namun kami dapat menemani kalian untuk masuk ke dalam, dan tolong, jangan ada ponsel atau alat perekam lainnya, kita saling bantu saja. Kalau Mas rekam dan masuk internet, kami yang repot nantinya," jelas satpamnya. Kami pun sepakat untuk menyimpan ponsel dan menggunakannya untuk sarana penerangan saja jika dibutuhkan. Akhirnya kami masuk menyusuri lobi Menara Saidah. Dari dalam lobi terbilang mewah, meja resepsionis dan semua kemewahan lainnya, namun kondisinya sudah usang, berdebu, dan rusak. Saat kami di lobi, mulai terasa hawa sesak di dada yang membuat kami semakin antusias untuk menyusuri bagian dalam Menara Saidah ini. Kondisi gedung sangat gelap, kami hanya mengandalkan senter dari satpam untuk penerangan. "Mas mau ke basement dulu atau ke lantai atas?" tanya satpam. Kami akhirnya sepakat memutuskan untuk pergi ke basement dulu karena pasti lebih seram. Akses kami ke basement hanya melalui tangga darurat yang sempit, sehingga kami harus berbaris sambil menuruni tangga darurat yang gelap dan usang. "Pak, biasanya kalau di basement ada apaan aja?" tanya teman saya. "Di basement?" Saya dengar dari teman saya, dia pernah diketawai dan ditunjuki sesosok wanita berbaju merah. Jawab Pak Satpam. "Wah, mantap itu, bawa kami ke sana Pak," jawab Hasan, tapi Pak Satpam hanya terdiam sambil menyusuri tangga darurat. Setelah menyusuri tangga,
sampailah kami di basement yang sangat besar dengan kondisi sangat gelap dan hawa sesak semakin mengganggu pernafasan kami. Mungkin karena lembab dan gedung ini sudah lama terbengkalai, sana-sini banyak puing dan lubang yang dapat membahayakan kami. Namun kami tetap mengabaikan hal tersebut dan tetap menyusuri basement itu. Disinilah kejanggalan mulai terjadi, di saat kami sedang berbincang sambil melihat keadaan sekitar yang mencekam dan usang. Kami dikagetkan oleh suara besi yang terdengar seperti diketok dengan kencang bergema di basement ini. Bahkan sampai satpam pun ikut kaget dan terdiam seperti kami. Sekitar 10 detik kami terdiam dan menghentikan pembicaraan. Saya pun membuka obrolan. Apaan tuh? Kenceng banget suaranya. Jantung saya mulai berdetak kencang dan sensasi merinding mulai merasuki kepala kami semua. Suasana hening. Pak, yang bener aja dong, masa temennya disuruh ngerjain kami sih? Protes Anto. Mas, teman saya di pos, lagi jagain motor kalian. Saya juga dengar dan gak mungkin teman saya turun sendiri ke basement cuma buat ngetok besi sekencang itu. Jawab Pak Satpam. Beberapa saat kemudian, kami pun memberanikan diri untuk tetap menyusuri sudut-sudut basement tingkat 1. Ketika kami sedang berusaha mengendalikan ketakutan kami, tiba-tiba suara besi itu pun bergema lagi sebanyak 4 kali. Wah, gak beres ini, timpal Satpam dengan suara gemetar. Wah, Pak, ini aneh ya. Ya udah, cabut yuk Pak, balas saya. Ya enak aja Pak, belum kelar ini lantai basement. Masa kita keluar gitu aja, protes Andi. Sedangkan saat itu saya sudah merasakan hawa yang sangat panas dan sesak sewaktu besi itu berbunyi kembali. Tak lama kemudian, teman saya si Bejo berbisik, Nyet, lo lihat gak sih tadi di pojokan? Lihat apaan? Lu mah nakutin aja, udah tahu lagi gini, balas saya. Si Bejo kemudian terdiam. Lalu kami kembali ke tangga darurat untuk menyusuri basement tingkat 2. Ketika pintu tangga darurat terbuka, kami terdiam karena tiba-tiba saja tercium bau busuk yang sangat menyengat sehingga kami menutup hidung karena tidak tahan. Di tingkat kedua ini, suasana mencekam semakin memuncak karena sesak dan bau busuk yang seakan terhirup di depan hidung kami. Namun, kami tetap bersikukuh menyusuri tiap sudut basement sambil menutupi hidung karena bau busuk yang menyengat hingga membuat kami semua pusing dan memutuskan untuk kembali ke tangga darurat menuju ke basement terakhir. Anehnya saat kami tiba di tangga darurat, tiba-tiba saja bau busuknya menghilang dan hanya rasa sesak yang kami rasakan. Sesampainya di tingkat terakhir, Pak Satpam berbicara bahwa ia akan kembali ke tangga darurat saja. Menunggu kami di sana, teman saya si Bejo juga memutuskan untuk menunggu di tangga darurat saja karena pusing katanya. Dan pada saat itu saya sempat teringat dengan perkataan si Bejo yang mengaku melihat sesuatu di pojok basement 1. Lantas kami mengejek si Bejo karena ia culun, namun, Bejo hanya tersenyum dan menunggu di tangga darurat bersama Satpam. Kini tersisa kami berempat, hanya saya, Andi, Anto dan Hasan. Mulailah kami menyusuri basement lantai 3. Dengan hanya berbekal lampu flash handphone, kami pun menerangi setiap sudut basement sambil memainkan flash layaknya kami sedang berada di diskotik sambil tertawa. Saat kami tertawa inilah, tiba-tiba saja kami dihajar dengan suara yang sama persis seperti suara ketawa kami. Awalnya kami pikir itu hanya gema suara, namun ternyata suara tawa tersebut berulang-ulang sampai 3 kali. Jelas saja itu bukan gema suara karena jedanya terlalu lama. Seketika itu juga, kami terdiam kembali, di mana rasa takut sudah terkumpul di kepala, dan tiba-tiba saja tidak berselang lama terdengar suara tembok yang dicakar-cakar, tetapi suara cakaran ini sangat panjang seperti tembok yang dicakar dari atas ke bawah. Seluruh tubuh saya gemetar, beruntungnya ketiga teman saya menetralisir keadaan dengan candaan. Anjir ada Logan, celetuk Anto, namun saya tahu, Anto bercanda dengan suara gemetar, seolah-olah pura-pura berani, karena ekspresi wajah tidak bisa bohong. Beberapa saat kemudian, kami menyusuri sudut kiri basement, dan di sana kami melihat ada satu ruangan di sudut kiri basement. Kami terus melanjutkan untuk menyusuri sudut kiri basement tersebut. Setelah kami berdua selesai menyusuri sampai ke ujung tembok basement, di saat kami berbalik badan untuk kembali ke tangga basement, tiba-tiba saja terdengar suara auman yang sangat jelas seperti macan namun di akhir aumannya melengking. Suara itu terdengar dari arah ruangan yang barusan kami masuki. Kami langsung bergegas meninggalkan ruangan itu tanpa memperdulikan suara tersebut. Tapi ketika kami hendak berbalik badan, kami melihat sesosok makhluk yang sulit dijelaskan menatap kami dari dalam ruangan itu.
Dan sialnya, makhluk tersebut pas dengan sorotan lampu flash saya, jadi makhluk tersebut pun terlihat sangat jelas oleh kami. Saat itu, saya terdiam kaku tidak bisa bergerak. Makhluk itu bisa dibilang dedemit, kepalanya botak dengan bentuk oval dan jari tangan yang sangat panjang sambil mencengkram dinding tembok dan mempunyai mata seperti ular. Saya hanya bisa terdiam kaku, pengen teriak tapi tidak bisa. Suasana tetap hening saat itu. Lo lihat kan? Ayo cabut, teriak Hasan dengan suara yang gemetar. Saya hanya mengangguk tapi kaki tidak bisa lari. Akhirnya ditarik oleh Hasan. Saya di antara sadar dan tidak sadar saat itu. Saya baru sadar kalau saya sudah di tangga darurat. Itu pun setelah saya ditampar Hasan. Setelah saya siuman, ternyata ketiga teman saya terlihat pucat dan mengajak agar kami semua segera keluar. Kami tidak jadi pergi ke lantai atas dan langsung keluar menuju pos Satpam. Sesampainya di pos, kami diomelin Pak Satpam, karena kami tidak sopan di tempat angker seperti itu. Singkat cerita kami pun pergi dari sana. Inti dari wisata ini kita semua melihat hal aneh yang di luar logika.